Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib ayol ikhwas sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kita berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan ya pembelajaran kita untuk mapel yang Ustaz bawakan, yakni pelajaran Al-Balaghah. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepadanya, menjadikan kita orang yang Islam, ya, orang yang menundukkan keinginannya di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita mengenal sunnah nabinya, ya, serta dapat mengamalkannya insyaallah berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita belajari di pertemuan yang lalu, ya. Jadi sebenarnya berkenaan dengan hal takhruju sighatul amri an ma'nahal asli, berkenaan dengan keluarnya sighatul amr dari makna asalnya, ya. Jadi terkadang bentuk perintah itu enggak selalu untuk perintah, namun bisa dipakai untuk beberapa hal lain yang bisa kita kenali dari arah pembicaraan dan adanya indikasi-indikasi yang menyebabkan berubahnya makna perintah dari makna asalnya menjadi makna-makna yang lain, ya. Baik. Nah, kemarin kita udah sampai pada kita kemarin udah sampai pada atas at-takhyir, insyaallah juga udah, ya. Oke, namun enggak apa-apa Ustaz ulangi sedikit dari kata al-i'tibar, ya, al-i'tibar. Jadi makna amr itu, bentuk amr, perintah itu bisa keluar menjadi makna al-i'tibar. Apa itu? Akhdhu mautinil ibrah, mengambil inti dari sebuah pelajaran, ya. Jadi i'tibar sebenarnya artinya mengambil pelajaran, ya. Seperti dalam firman Allah kita lihat, unzuru ila samarihi idza asmar wa yan'i. Lihatlah pada buahnya ketika, ya, pohon itu berbuah, wa yan'i, dan matang buahnya, ya. Nah, walaupun di situ bentuknya perintah, ya, namun sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah agar kita mengambil pelajaran pada saat pohon itu berbuah. Lihat pada buahnya, ya. Baik. Kemudian bisa kita lihat maknanya perintah amr itu keluar dari makna asalnya menjadi bentuk at-takwin. Takwin itu penciptaan. Seperti dalam firman Allah, kun fayakun, ya. Kun itu bentuknya adalah fi'il amr, namun yang dimaksudkan adalah untuk penciptaan, ya. Kun fayakun. Kemudian di bawahnya ada at-taskhir. At-taskhir, ya, ja'lul ma'muri bihi musakharan munqadan lima umira bihi, ya, fa yubaddalu min halatin ila ukhra fiha ihanah, ya, ka qaulihi ta'ala kunu qiradatan khasiin. Taskhir ringkas bahasanya artinya adalah menundukkan, ya. Wa huwa ja'lul ma'muri bihi, yakni menjadikan objek yang diperintah musakharan, tunduk, wa munqadan,
dan patuh lima umirobih terhadap hal yang diperintahkan kepadanya. Itu maksud dari taskhir. Fayabdulu min halatin ila ukhra fiha ihanah. Terkadang taskhir ya berubah kondisinya dari sekedar ya penundukan kepada penghinaan. Seperti dalam firman Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Di situ perintahnya, jadilah kalian kera-kera yang hina. Gimana manusia bisa menjadi monyet? Bukan itu maksudnya, bukan kita disuruh menjadi monyet. Tapi maksudnya adalah ketika Allah mengatakan pada mereka, jadilah kalian, itu maksudnya adalah sebagai penghinaan atas diri mereka. Ya, itu maksudnya ya. Thaib. Nah, selanjutnya bisa lihat di situ ada at-takhir. Takhir artinya perubahan. Bukan taghyir, afwan. Ustaz salah artikan. Takhir itu artinya memberikan pilihan. Ya. Contoh di situ dalam firman Allah bunyinya adalah fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, ayat yang berkenaan dengan perintah untuk poligami. Ya, bagi orang yang mampu, Nah, bunyi ayatnya fankihu, nikahilah. Sekilas dilihat bentuknya seperti perintah karena memang bentuk perintahnya di sini menggunakan fi'lul amr. Fankihu. Tapi sebenarnya maksud dari ayat di sini bukan mewajibkan, bukan memerintahkan agar semua laki-laki itu untuk poligami, bukan. Tapi memberikan pilihan kepada yang mampu dari golongan laki-laki untuk bisa, kalau dia bisa dua, kalau dia bisa tiga, kalau dia bisa empat. Nah, bukan semua yang bisa untuk poligami itu dia harus melakukan poligami, enggak. Ya, nah, taib. Selanjutnya, antum lihat di sini ya, ada at-ta'dib. Ta'dib ini memberikan pendidikan ya, Nah, wa yakunu li tahdzibil akhlaq wal adat ya. Nah, berguna untuk ya mendidik ataupun memperbaiki akhlak dan memperbaiki adat. Seperti dalam firman Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkanlah mereka, yakni istri-istri kalian atau istri-istri mereka, ya. Istri kalian, afwan ya. Tinggalkanlah istri-istri kalian di tempat tidur. Ini ayat sebenarnya menceritakan ya kepada laki-laki atau sekedar memberikan ya cara bagi laki-laki yang istrinya itu kalau dibilang ya bandel atau sering melawan dari perintah suaminya. Jadi salah satu bentuk untuk mendidik istri yang istrinya tersebut dikatakan mungkin agak bandel atau kurang adab lah kalau dibilang ya, maka salah satu caranya adalah dengan Allah berikan kita di sini cara berupa untuk meninggalkan istri itu sendirian. Bukan maksudnya meninggalkan dia, kita pergi, dia tinggal di rumah sendiri, bukan. Maksudnya adalah tidak seranjang. Tidak seranjang, itu maksudnya. Paham ya? Nah, taib. Nah, kemudian ada hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, Kul mimma yalik. Nah, hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sebenarnya tatkala Nabi sedang makan berjamaah dengan para sahabat. Nah, di antara sahabat itu ada yang masih kecil umurnya. Nah, Rasulullah makan di samping anak kecil tersebut, ya.
Nah, karena anak ini masih kecil, sahabat ini dia masih kecil, oleh Rasulullah dia diberitahu, namanya anak kecil, ketika makan dia pasti, ya antum bisa lihat ya, anak kecil itu waktu dia makan dia itu ramai, bising. Ya, dia pingin ambil sana, ambil sini. Nah, itulah anak-anak ya, namanya juga anak-anak. Nah, Rasulullah sangat cerdik sekali melihat kesempatan untuk mendidik seorang muslim, mendidik seorang sahabat yang masih kecil saat itu. Ya. Nah, saat itu Rasulullah mengatakan pada anak tersebut yang tangannya kemana-mana mengambil makanan dengan mengatakan, kul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat denganmu. Nah, itu bentuk di situ adalah fi'il amr, kul dari akala yakulu, bentuknya fi'il amr. Tapi tujuan sebenarnya dari bentuk fi'il amr kul di situ adalah untuk mendidik. Nah, ya. Baik. Kemudian antum lihat ya, makna lain yang keluar dari amr adalah untuk at-ta'ajjub. At-ta'ajjub. Ya, ta'ajjub itu merasa heran. Ya, merasa heran. Seperti antum lihat ya, dalam Al-Qur'an yang berbunyi lihat situ, unzur kaifa darabu lakal amthal. Wahai Muhammad, lihatlah bagaimana orang-orang kafir itu membuat permisalan bagi dirimu. Nah, di sini Allah merasa heran, orang kafir ini ya, Allah yang memberinya makan, Allah mengutus nabi kepada mereka agar nabi ini membimbing mereka menuju ajaran Allah, tapi orang kafir ini malah membuat permisalan yang jelek untuk Rasulullah. Maka ucapan di sini walaupun bentuknya fi'il amr unzur, namun sebenarnya ini menunjukkan kepada rasa heran melihat orang kafir yang tidak tahu diri bahwasanya mereka itu makhluk ciptaan Allah, yang Allah dengan kasih sayangnya terhadap mereka maka Allah mengutus nabinya kepada mereka. Justru malah orang-orang kafir ini membuat permisalan yang jelek untuk utusan Allah. Makanya ayat ini berbunyi rasa heran kepada orang-orang kafir itu. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya al-ihtiqar. Ya, ihtiqar. Ihtiqar maksudnya sebenarnya hampir sama dengan al-ihanah. Al-ihanah itu artinya adalah hinaan. Ihtiqar sebenarnya celaan. Apa bedanya? Nah, itu. Seperti dalam firman Allah, nah antum lihat situ, alqu ma antum mulqun. Ini ayat sebenarnya berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa tatkala terjadi pertandingan antara diri beliau dengan para penyihir Fir'aun. Ya, dengan penyihir Fir'aun, ya. Nah, jadi Nabi Musa itu mengucapkan kalimat alqu ma antum mulqun, lemparkan apa yang mau kalian lemparkan, karena sesungguhnya sihir kalian itu akan kalah dengan mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Itu maksudnya. Nah, itu sebagai bentuk ejekan dan celaan pada penyihir-penyihir Firaun yang mereka itu sebenarnya hanyalah penipu. Ya, menipu penglihatan orang seolah-olah tali-tali mereka itu berubah menjadi ular, padahal hakikatnya sebenarnya mata manusia saja yang ditipu. Ya, hakikatnya itu bukan ular tapi tali. Nah, makanya Nabi Musa, ya, lemparkan dulu tali kalian, apa yang mau kalian lempar. Nah, itu bentuk hinaan pada mereka, ya. Nah, maka di situ, nah setelahnya dikatakan wa'addaha ba'duhum minal ihanah. Sebagian pakar balaghah ya menganggap bahwa al-ihtiqar ini sama saja dengan ihanah. Makanya Ustaz bilang, apa bedanya al-ihtiqar dengan al-ihanah? Sama aja sebenarnya, ya. Taib. Yang selanjutnya nomor 20. Antum lihat situ. At-taslim wat tafwid. Antum lihat situ. At-taslimu wat tafwid. Ya. Taslim dan tafwid maknanya sama, yakni menyerahkan, ya, menyerahkan. Nah, antum lihat dalam firman Allah, faqdi ma anta qad. Ini masih berkenaan dengan ayat yang di atas, yang nomor 19.
Nah, jadi ketika penyihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali mereka yang terlihat seperti ular dalam pandangan manusia, nah akhirnya ular-ular itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa yang dari tongkatnya yang memang benar-benar berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular para penyihir Fir'aun ini. Nah, tatkala mereka melihat Nabi Musa itu menang dan mereka sadar bahwasanya Nabi Musa bukanlah seorang penyihir. Karena dari mana bagaimana mereka bisa tahu Nabi Musa bukan penyihir? Mereka itu penyihir, perbuatan penyihir itu sudah mereka kenali. Nah, yang dibuat oleh Nabi Musa bukanlah perbuatan seorang penyihir. Dan mereka kalah, maka pada saat itu mereka nggak punya pilihan lain selain untuk masuk Islam karena melihat kebenaran yang diajarkan oleh seorang utusan Allah yang bernama Musa. Ya. Maka pada saat itu mereka kalah telak mereka. Tali-tali mereka yang ular-ular mereka yang terlihat seperti ular yang hakikat sebenarnya adalah tali, itu benar-benar dimakan oleh ular Nabi Musa. Tatkala itu akhirnya mereka beriman kepada Allah karena mereka tahu ini orang bukanlah seorang penyihir melainkan orang yang benar, seorang utusan dari Tuhan pencipta alam semesta yakni Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka beriman dan tatkala mereka beriman apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh masyarakat Mesir marah besar. Dan tatkala dia marah karena para penyihirnya sudah beriman kepada Nabi Musa, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia mengancam mereka untuk menyalib mereka dan memotong tangan dan kaki mereka secara silang. Nah, saat Fir'aun mengatakan itu dan dia memang tidak sekedar mengancam, dia melakukan apa yang diancamnya itu, maka para penyihir Fir'aun yang sudah beriman kepada Nabi Musa dikarenakan melihat kebenaran Nabi Musa, apa yang dikatakan oleh mereka? Yang mereka katakan adalah ayat ini. Faqdi ma anta qad. Ya. Lakukanlah apa yang hendak kau lakukan wahai Fir'aun. Lakukan saja. Ya. Maka di sini dibilangnya ayyu syai'in turidu if'al. Ayya syai'in turidu if'al. Fama nahnu biraddina ilal kufar. Wahai Fir'aun, apa saja yang kau mau buatlah pada kami, buat. Fama nahnu biraddina ilal kufar. Kami tidak mau kembali kepada kekufuran dengan menyembahmu. Itu maksudnya. Nah, maka ayat ini bentuknya faqdi, ya. Faqdi. Putuskanlah. Ya, qadhi kan artinya kan hakim. Hakim kerjanya memutuskan perkara. Putuskanlah apa yang mau kau putuskan. Nah, itu dia arti ayatnya, ya. Kemudian, nah selanjutnya ada kata al-khabar. Ya, tengok sini. Wa huwa ayyakuna al-lafzu amran wal ma'na khabaran. Nah, tengok sini. Bisa bermakna dia khobar. Khobar itu berita, ya. Yakni lafaznya mungkin bentuk perintah tapi maknanya adalah makna khobar, sekedar berita. Seperti dalam firman Allah, antum lihat sini, falyadhaqu qalilan walyabku katsiran. Ya. Nah, hendaklah mereka ini ya yadhaqu qalilan, sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Ini sebenarnya Allah sedang menceritakan sedang menceritakan atau sekedar memberitakan kondisi orang-orang yang beriman bahwasanya mereka itu ya sedikit tertawanya, banyak nangisnya. Walaupun di sini bentuknya falyadhaku fi'il mudhari yang majzum karena ada lamul amr di depannya, yang mati itu fal. Namun ini sebenarnya Allah sedang menceritakan atau memberitakan kepada kita kondisi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Baik. Selanjutnya ada an-nadab. An-nadab. Wa huwal amru al-marghub fih. Ya. Nadab ini artinya
al-amru al-marghub fi, perkara yang dicintai. Makanya nanti istilah lain dari sunnah itu adalah mandub atau disukai. Jadi salat sunnah bisa disebut dengan salat mandubah, salat yang disenangi, yang levelnya di bawah wajib. Tapi secara bahasa nadab itu artinya perkara yang disukai, ya. Taib. Al-marghubu fihi al-mad'u ilaihi, yang orang diajak untuk melakukan perbuatan itu. Fantashiru, contoh dalam firman Allah itu, fantashiru fil ardi, ya. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini ayat berkenaan ini ayat sebenarnya dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Sebenarnya kan ayat sebelumnya itu wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Jika salat Jumat telah ditegakkan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi mencari rezeki maksudnya. Jadi mencari rezeki adalah perkara yang disenangi, itu maksudnya. Walaupun bentuknya di sini adalah perintah, namun sebenarnya itu menunjukkan pada perkara yang disukai, ya. Taib. Selanjutnya at-talahuf wat tahassur, artinya rasa sedih. Ya, rasa sedih dan marah. Marah dan sedih. Maka antum melihat dalam ayat di situ, qul mutu bi ghaizikum. Ya. Mutu bi ghaizikum. Lebih tepatnya untuk talahuf ini antum silakan rujuk ke kamus saja biar lebih tepat, ya. Ini Allah mengatakan pada orang-orang munafik ini sebenarnya. Qul mutu bi ghaizikum. Wahai Muhammad, katakan pada orang munafik itu. Orang munafik itu bencinya luar biasa sama orang Islam. Saking bencinya mereka dan marahnya mereka terhadap umat Islam, gak suka mereka sama orang Islam, Allah sampai mengatakan kayak gini sama mereka. Qul, wahai Muhammad, bilang sama mereka, mutu bi ghaizikum. Wahai orang munafik, kalian mati aja dan kemarahan kalian, mati aja kalian. Mau mati pun kalian marah pun gak apa-apa. Nah, itulah dia. Itu maksudnya talahuf itu. Nah, ya. Kemudian selanjutnya ada al-idhnu, ya. Nah, contoh ketika kamu mengatakan kepada orang yang ngetok pintu, udkhul, masuklah. Nah, itu sebenarnya antum sedang memberi izin, walaupun bentuknya adalah amr, ya. Nah, taib. Selanjutnya ada al-iltimas. Iltimas itu artinya minta atau mencari, ya. Taib. Sini contohnya ada kata i'tini kitabak. A'tini kitabak, ya. Berikan bukumu kepadaku, yakni taquluhu liman yusawika, ya. Ya, kamu mengatakan kalimat ini bagi orang yang setara denganmu, ya. Orang yang setara denganmu. Kemudian yang terakhir, ya. Nah, ada at-takdzib. Oh, belum yang terakhir, ya. Kemudian ada at-takdzib, ya, takdzib pendustaan. Ya. Seperti dalam firman Allah, qul fa'tu bit-taurah fatluha. Ya. Nah, ini Ustaz kurang jelas nih maksudnya dari takdzib yang artinya pendustaan ini, ya. Qul fa'tu bit-taurah fatluha. Ini nanti kita lewatkan aja ini. Kemudian yang terakhir nah, yang terakhir adalah al-masyurah wa hiya minal musyawarah, untuk bermusyawarah. Nah, meminta pendapat maksudnya, itu maksudnya, ya. Seperti dalam firman Allah, fanzur madza tara, ya, fanzur madza tara. Ungkapkanlah pendapatmu apa yang kamu lihat. Ya. Sampaikan pendapatmu sesuai dengan yang kamu lihat. Itu maksudnya. Ya, sampaikanlah pendapatmu sesuai dengan pandanganmu atau pengalamanmu, ya. Taib. Nah, itulah makna-makna yang bisa keluar dari makna asli dari al-amr. Ada 27. Nah, selanjutnya antum bisa lihat ada tamrin di sini, ya. 1 sampai berapa ini? 1 sampai 12. Di sini juga udah ada jawabannya, tinggal antum baca, ya. Nah, karena pelajarannya udah selesai sampai di sini, ya insyaallah ini Ustaz cukupkan sampai di sini. Pembelajaran kita berkenaan dengan mapel yang Ustaz bawakan untuk kelas 11, yakni mapel
balaghah ya. Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga antum paham dengan penjelasannya. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.